makannya. Halo semuanya, apa kabar? Aku lagi di Blok M. Aku mau ajak kalian jalan-jalan ke salah satu supermarket yang Jepang banget, namanya Papaya. Terus ya ini ada beberapa wishes yang aku baca sih, kayak ada yang pengen ke Jepang, ada yang pengen punya rumah gitu deh, macam-macam. Nah ini dia penampakan si supermarketnya. Aku lagi cari-cari apa ya kira-kira yang menarik yang bisa aku tunjukin ke kalian semua. Siapa tahu kalian mau coba rekomendasi dari aku. Nah, kalau Jepang kan identik sama sushi, pasti ada dong di sini, ada segala macam sushi, sashimi, buat kalian yang suka, ada salmon, ada tuna, ada segala macam sashimi, lengkap di sini. Kalau dari segi harganya sih sebenarnya bisa dilihat tuh ya, kayak gitu 146.000. Sebenarnya udah kayak harga restoran ya, jadi ya nggak yang murah banget juga. Ini juga 100 ribuan. Rasanya kayaknya sih enak sih, segar, karena di belakangnya itu di belakang tulisan itu ada kokinya yang lagi buat tuh, kelihatan kan. Nah ini favorit aku nih, es krim Monaka. Jadi es krim ini ada rotinya, terus dalamnya ada es krim vanilanya, ini yang rasa vanila. Ini favorit aku banget dan kalian harus coba sih. Harganya tuh 16.000. Terus Jepang juga banyak frozen food. Jadi kalau misalkan yang nggak bisa masak, gampang banget sebenarnya di Jepang itu. Semua tinggal serba diangetin. Nah ini contohnya nasi goreng tuh, yang udah ada perintilan-perintilan sayurnya lengkap. Tapi ini mengandung babi ya. Tadi udah ada tulisannya. Ini juga makanan lain. Nah ini terkenal banget nih, Daigaku Imo. Itu sebenarnya kayak apa ya, Imo itu kayak ubi gitu sih, cuman terkenal ubi manis. Daigaku Imo namanya. Kalian juga harus coba, itu juga enak. Jadi kayak ubi tapi manis gitu tuh, pilihan es krimnya banyak. Nah kalau untuk yang makanan instan lainnya yang nggak frozen, ini nggak tahu kenapa di Jepang terkenal banget Java kari Jawa. Sampai dulu aku pernah ditanya, emang di Jawa tuh terkenal kari ya? Nggak juga, tapi di Jepang tuh terkenal ada yang namanya Java kari. Nah ini dia nih, lumayan mahal sih, 70 ribuan. Kalau dirupiahin sebenarnya semua terasa mahal, tapi sebenarnya kalau di sana itu lumayan murah karena dibandingin dengan harga-harga bahan makanan lain dan penghasilannya. Nah tuh lumayan lengkap guys, bumbu-bumbu juga ada. Nah ini section lain, masih ada kari juga di sini juga. Tapi kari yang ini beda, bukan Java kari. Jadi ini jenis kari yang berbeda. Dia udah ada isinya gitu, kayak wortel, kentang gitu-gitunya juga. Jadi nggak cuma bumbunya tok aja. Terus juga ada ramen-ramenan. Nah, cuman di section ini itu adalah produk mengandung babi. Jadi teman-teman yang nggak makan babi harus hati-hati. Tapi mereka kasih tanda ini kok. Jadi ini Muslim friendly banget sih, supermarketnya ngasih tahu mana yang mengandung babi dan mana yang aman buat kita. Yuk kita cari-cari lagi mana lagi yang bisa aku tunjukin ke kalian. Sebenarnya supermarketnya nggak terlalu luas sih, cukup compact tapi cukup lengkap. Nah kita lihat section minuman-minumannya ya. Sebenarnya di section minuman ini tuh ada Ramune, mungkin ada yang tahu.
minuman rasa gitu. Sebenarnya aku nggak menemukan favorit aku selama aku di Jepang dulu. Jadi ini kebanyakan ya yang sebenarnya di Indonesia juga udah banyak. Terus ini juga minuman-minuman sachet yang bisa diminum seperti kopi, teh, dan lain-lain. Yang lain sih standar. Nah ini permen kokoro yang sekarang udah ada di Indonesia juga, yang aku suka banget di Jepang dulu karena rasanya enak. Ada rasa anggur macam-macam. Ini senbei. Kalau yang suka senbei ini banyak banget pilihannya. Sebenarnya aku nggak ngerti senbei yang enak yang gimana, yang merek apa, cuman menurut aku enak semua. Terus ini coklat. Nah ini yang kalau mau cari KitKat rasa aneh-aneh ini lumayan ada nih. Harganya memang 90 ribuan, tapi sebenarnya hampir sama sih sama yang harga asli di Jepang. Nah ini nih favorit aku, Big Thunder, coklat Big Thunder yang akhirnya ada di Indonesia. Karena ini popular di Jepang itu bener banget, karena dia murah. Kita lihat harganya cuma 5.400, tapi enak gitu. Nah ini lorongnya, kita cari section makanan lain, apa ya? Nah ini juga ada kayak biskuit apa ya, kayak Good Times gitu, harganya 27.600. Sebenarnya cukup murah sih itu kalau di sana ya, di Jepang. Terus biskuit lain yang aku juga sering beli itu ada macam-macam, ada yang coklat, ada yang ada choco chipsnya, macam-macam deh. Nah ini penampakan si Papaya supermarketnya secara dari jauh. Terus selain itu juga kalau kita makanan Jepang pasti ada yang namanya, nah ini yang goreng-gorengannya gitu, atau bahasa Jepangnya agemono. Ada tempura, ada kroket, ada chicken katsu, ada katsu-katsuan, kroketnya pun koroke, kalau bahasa Jepang koroke ya, kita nyebutnya kroket lah ya. Isinya macam-macam. Terus ini ada onigiri-onigirian, macam-macam, ada tuna, ada salmon, dan ada bebentoan. Nah ini sih, aduh ini Jepang banget deh bento-bento kayak gini. Karena di sana tuh ini istilahnya kayak apa ya, kayak nasi bungkusnya orang Jepang gitu. Tuh. Jadi nasi, dan mereka tuh selalu suka dengan lauk yang bermacam-macam. Aduh enak banget deh nih. Nah terus aku nemu ternyata ada Royal Milk Tea. Jadi ini milk tea yang enak. Yang dulu kayaknya aku juga sering beli, dan aku mau beli ini. Terus pas bayar, aku nemu ada ini kayak budo, kayak makanan apa ya, kayak permen, tapi enak banget kalau kamu masukin kulkas dan dimakan secara dingin. Cobain deh, harus cobain. Oke? Macam-macam tuh rasanya. Nah, gak cuma anggur aja kok, macam-macam, dan seger banget. Terus kalau kamu beli onigiri, dia punya microwave-nya, jadi bisa kamu angetin dulu buat kamu makan langsung. Jadi ini gak cuma onigiri sih, bentonya tadi juga bisa dipanasin, goreng-gorengannya juga bisa dipanasin. Oke, langsung kita makan yuk. Nah kurang lebih tempatnya kayak gitu, dalamnya si Papaya itu kayak gimana. Sebenarnya nggak cuma di Blok M, ada beberapa lokasi lain di Jakarta. Mungkin aku nanti bisa kasih detailnya di video ini, aku edit. Kayaknya sih setahu aku mungkin di Jakarta, di kota lain aku nggak tahu ada atau enggak. Kurang lebih isinya kayak gitu, lumayan lengkap sih, lumayan mengobati apa namanya, kalau misalkan kalian pengen makanan Jepang. Dan kebanyakan sih tadi tamunya, customernya juga banyak yang orang Jepang, orang Korea, jadi mungkin emang ini salah satu tujuan mereka buat belanja kebutuhan sehari-hari. Nah nanti aku masih mau ke supermarket lain, nanti tungguin aja video berikutnya. Oke, dadah.